Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di mata kuliah literasi digital di bab yang ketiga tentang information literacy skill atau skill tentang literasi informasi. Baik, langsung saja ya teman-teman semuanya, kita masuk ke materi kali ini. Materi kali ini akan kita bahas tentang identifikasi informasi, berita palsu, evaluasi informasi, saring sebelum sharing, dan jangan mudah diadu domba. Baik, what are information literacy skill? Sebenarnya apa sih literasi atau skill literasi informasi? Di sini dikatakan bahwa literasi informasi yaitu kemampuan untuk menemukan, mengambil, menafsirkan, dan memproses informasi. Jadi ketika Anda melek informasi ini, Anda dapat menggunakan kemampuan Anda untuk menemukan informasi, memahami asal-usul dan nilai, menggunakannya untuk membuat dan berbagi pengetahuan dan mengambil bagian dalam diskusi. Orang yang paham atau orang yang memiliki literasi informasi yang baik, maka dia bisa menjaring atau memilah-milah informasi yang penting yang mana, informasi yang relevan yang mana, dan tahu resource yang atau sumber yang terpercaya itu seperti apa. Nah, orang yang memiliki literasi informasi, mereka dapat melakukan dalam hal ini ada 7 kemampuan dasar. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengakses sumber daya informasi. Jadi mereka bisa mengidentifikasi dan mengakses. Mengakses di sini berarti, oh iya saya kalau butuh informasi ini, berarti saya harus cari di sini seperti itu. Lalu yang kedua adalah merencanakan dan memantau pencarian informasi yang relevan. Jadi ketika kita sudah tahu, oh saya butuh tentang misalkan akuntansi keuangan nih. Nah, maka orang yang memiliki literasi informasi yang baik, maka mereka akan cari informasi yang relevan dengan akuntansi keuangan, bukan di materi yang lain seperti itu. Lalu yang ketiga, meninjau dan mengevaluasi informasi secara kritis. Level tertinggi seseorang memiliki literasi informasi yang baik, maka di situ akan muncul nalar yang kritis. Nalar yang kritis itu maksudnya ketika kita mendapatkan informasi, di situ akan bertanya dalam diri, informasi ini benar nggak sih? Informasi ini valid nggak sih? Informasi ini berguna apa enggak? Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan kritis tentang informasi tersebut. Lalu yang keempat, menyajikan informasi dengan cara yang benar. Ya, jadi informasi itu kan banyak, apalagi sekarang era digital ya. Kita tanya ke Google, kita tanya ke yang browser manapun, informasi akan muncul. Nah, di sini ketika banyak informasi tadi, kita tidak bisa ini teman-teman semuanya, tidak bisa oh sembarangan. Maka caranya adalah ya kita harus bisa me, menyajikan dengan cara yang baik atau dengan cara yang benar. Informasi bisa dikatakan benar ketika tepat cara penyajiannya. Lalu yang kelima, mengetahui implikasi hukum, etis, dan sosial dari penggunaan informasi. Jadi, oh tahu kalau saya share seperti ini, saya nanti salah. Tahu kalau saya share seperti ini, saya nanti seperti ini. Nah, itu kita tahu implikasi hukumnya seperti apa. Dan yang terakhir, mengetahui kesenjangan antara informasi dan jenis informasinya. Maksudnya gimana sih kesenjangan itu? Berarti kita butuh informasi ini. Ada nggak sumbernya? Nah, kalau kita, ternyata nggak ada. Nah, kan kita bisa mengidentifikasi tuh. Nah, berarti kita bisa tahu kesenjangannya. Seperti itu. Lalu, kita masuk bagaimana sih informasi yang kredibel ya, teman-teman. Jadi kita ketahui bersama bahwa sumber informasi ini bisa dari dua sumber ya, teman-teman. Yang pertama dari internet, yang kedua dari paper. Jadi yang internet berarti sumber informasi yang dari Google dan teman-teman gitu ya. Kalau paper ya berarti dari sumber-sumber cetak seperti itu. Nah, internet memberikan Anda akses ribuan informasi, namun hanya beberapa dari mereka yang memberikan informasi yang kredibel. Kredibel itu apa sih? Bahasa gampangannya dapat dipercaya, itu namanya kredibel.
Selain itu, sumber cetak juga tidak selalu dapat diandalkan. Terkadang ada oknum-oknum yang sengaja mempublikasikan apapun yang keinginan mereka. Apalagi sekarang kan gampang ya, tidak apa namanya, tidak harus punya platform apapun yaitu kita bisa posting sebebas mungkin gitu kan. Nah, makanya sumber cetak pun juga jangan mudah terpercaya gitu. Jadi kita harus bisa menentukan mengevaluasi ini beritanya benar atau palsu seperti itu. Jadi kita harus waspada dini dulu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih cara atau 4 basic kriteria for evaluating your resource. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi informasi ini benar atau tidak itu ada 4 caranya. Yang pertama adalah kita harus tahu purpose atau tujuannya. Pikirkan tentang tujuan sumber informasi yang dimaksud dan cobalah untuk menentukan tujuannya. Oh, apakah informasi ini menginformasikan atau membujuk atau menjual sesuatu? Periksa siapa yang menerbitkan. Di balik itu ada agenda apa sih gitu. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah kita jangan sampai terprovokasi eh, berita-berita yang mengandung unsur sara ya teman-teman semuanya. Lalu yang ketiga adalah apakah sumber ditulis oleh para ahli atau masyarakat umum. Kalau dari para ahli mungkin kredibilitasnya juga bisa dipercaya. Ini yang pertama. Jadi kita tahu oh informasi ini membujuk atau enggak, apa jualan atau enggak ya. Yang nerbitkan siapa, yang nulis siapa. Nah, kayak gitu tuh kita harus bertanya dulu. Kalau kita udah mulai kritis di situ maka kita bisa mengevaluasi informasi yang benar. Lalu yang kedua adalah waktu atau currency atau time. Jadi update informasi menjadi hal yang perlu dinotis terlebih dahulu. Jadi kita harus menilai ketepatan waktu data. Jadi perubahan informasi ini kan sering ya teman-teman. Jadi kita harus pakai data yang up to date kecuali data tersebut memang untuk menilai historis. Nah, ya misalkan penelitian atau tentang sejarah ya memang harus tempo masa lalu kayak gitu. Tapi kalau sekarang ya harus up to date kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah authority atau penulis atau otoritasnya. Jadi kita harus bertanya siapa penulisnya. Apa apakah dia di bidangnya atau bukan. Jadi kita harus mencari referensinya. Misal Pak Imam, saya sendiri saya menulis tentang eh, kesehatan gitu. Ya, berarti kan nggak nyambung dong gitu. Makanya itu kan juga harus ditanyakan. Lalu jika itu sumber dari media cetak, verifikasi reputasi penerbitnya. Misalkan kalau kita dapat selebaran atau dapat majalah, kita verifikasi media ini benar nggak. Nanti media ini media abal-abal kayak gitu. Kalau sumbernya dari online juga kita harus periksa domainnya. Biasanya yang domain-domain yang .edu, .gov, .mil, .com, org, .co.id, .go.id. Nah, ini bisa dipakai ya. Tapi kalau yang pakainya blogspot dan lain sebagainya itu masih dipertanyakan. Lalu yang ketiga ya, atau yang keempat, akurasi atau ketepatan. Jadi apakah sumbernya akurat atau tidak untuk memverifikasi bandingan dengan sumber yang sejenis. Sumber ini apakah fakta atau opini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu penting ya, teman-teman. Apakah ada bukti pendukungnya atau tidak? Apakah sumber referensinya atau tidak. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penting yang perlu dijawab. Jadi ada 4 tadi ya teman-teman semuanya. Yang terakhir ada akurasi. Nah, tadi kan sudah ya caranya untuk melihat bagaimana sumber informasi itu. Selanjutnya kita masuk ke eh, sumber-sumber yang non kredibel itu sebenarnya punya ciri ya dan kita bisa menandai oh ini sumbernya tidak kredibel. Cara ini ada banyak cirinya teman-teman. Nah, ini bisa diambil oh kalau oh ini condong ke sini ya berarti itu tidak kredibel atau ya kurang dipercaya. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, publikasi di situs palsu, kurang bukti yang mendukung pendapat penulis, kurangnya informasi tentang penulis, kesalahan tata bahasa atau ejaan, typo dan lain sebagainya, judul yang menyesatkan atau gambar yang provokatif, kekeliruan logika, situs web yang ditulis sendiri, halaman media sosial atau blog, data yang salah, desain amatir dari situs itu atau sumber cetaknya, informasi usang atau informasi yang udah tidak up to date gitu ya, bias atau niat untuk mempengaruhi opini publik,
generalisasi yang berlebihan dan manipulasi emosional. Kalau ada ciri-ciri ini, kita bisa katakan sebagai informasinya tidak kredibel atau tidak bisa dipercaya. Nah, selanjutnya adalah saring sebelum sharing. Maksudnya seperti apa, teman-teman? Jadi kita jangan sampai terjebak dalam penyebaran berita hoax. Karena Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa ketika kita menyebarkan berita hoax, kita bisa dipidanakan ya, teman-teman semuanya, dengan kurungan penjara 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, itu tentang jadi kita harus sharing informasi. Sharing informasinya kita saring dulu informasi, cek kebenaran dan sumber informasinya. Tidak benar jangan di-sharing. Jika benar, kita pastikan dulu bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat ya nggak usah di-sharing juga gitu. Itu juga ini penting bagi teman-teman semuanya. Saring sebelum sharing ini menjadi hal yang penting di era digital sekarang. Jangan asal share kayak gitu. Dan yang terakhir, hati-hati yang namanya filter bubble. Filter bubble adalah merupakan suatu fenomena penyortiran dan seleksi informasi oleh algoritma berdasarkan pertimbangan kecerdasan dan lain sebagainya. Semakin kita sering berselancar di media sosial, maka semakin gampang algoritma mendeteksi diri kita. Yang cinta makin cinta, yang benci makin benci. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, filter bubble itu memfilter informasi yang kita inginkan. Misalkan kita nggak senang pada orang itu, maka suggestment di video misalkan di TikTok atau Instagram, maka ya berita-berita yang jelek-jelek tentang dia. Kalau kita senang tentang si orang ini, maka yang akan muncul di suggestment di IG kita atau TikTok kita atau sosial media yang lain, maka ya suggestment yang baik-baik. Maka di sini bahaya teman-teman. Ketika teman-teman apa-apa posting apa-apa posting dan nah itu yang harus teman-teman mulai jaga dari sekarang. Boleh diposting tapi ya tidak setiap hari apa-apa setiap saat selalu diposting. Mungkin itu saja teman-teman semuanya dari pertemuan hari ini. Silahkan dipelajari dengan baik. Saya cukupkan. Sebelum saya cukupkan, saya closing. Tetap jadi orang baik dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.